Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Waduh, kok Kejaksaan Agung terbakar? Dan inilah narasumber kita malam ini. Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Profesor Manlian Simanjuntak, pakar Fire Safety dan Guru Besar UPH. Haris Tiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK. Nasir Jamil, anggota DPR RI fraksi PKS. Haris Azhar, pemerhati hukum dan HAM. Johnson Panjaitan, penasehat Indonesia Police Watch. Boyamin Saiman, koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia. Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Profesor Andi Hamzah, anggota tenaga ahli Jaksa Agung. Rocky Gerung, pengamat politik. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club dengan episode berjudul Waduh, kok Kejaksaan Agung terbakar. Sebelum diskusi kita mulai, saya minta aplaus dulu untuk Denny Chaplin dengan lagunya yang berjudul Nakal, dipopulerkan Gigi. Pemirsa, tepat di libur panjang atau libur bersama akhir pekan yang lalu, bahkan di malam minggu, ketika banyak orang lagi beristirahat atau lagi keluar kota, tiba-tiba kita dikagetkan sekitar pukul 7:10 malam, api menyala di Kejaksaan Agung. Dan tidak hanya membakar satu ruangan, membakar 6 lantai yang ada di gedung utama Kejaksaan Agung, tempat berkantor para petinggi Kejaksaan Agung, baik Jaksa Agung maupun Jaksa Agung Muda ada di gedung utama tersebut. Dan sampai pagi baru bisa dipadamkan apinya, dan gedung yang begitu megah dan juga menakutkan dulunya itu betul-betul jadi arang. Tentu sungguh mengagetkan, sebab gedung itu dibangun atau batu pertamanya diletakkan oleh Jaksa Agung R. Gunawan pada tahun 1961, masih zamannya Orde Lama dan Presidennya Soekarno. Dan gedung itu baru selesai ketika zaman Orde Baru, pada zaman Jaksa Agung Sugiharto. Dan itu dipakai kalau nggak salah tahun 68 diresmikan, dan melewati berbagai Jaksa Agung.
tercatat di antaranya Jaksa Agung Ali Said, Jaksa Agung Ismail Saleh, Jaksa Agung, bermacam Jaksa Agung sampai Jaksa Agung di Zaman Reformasi Galib, dan kemudian sekarang Jaksa Agung Pak Burhanuddin. Dan sejarah dari gedung itu pun berakhir malam minggu kemarin. Seperti biasanya ketika kebakaran melanda kantor penegak hukum, masyarakat langsung berspekulasi, ini pasti ada hubungannya dengan perkara yang ada. Dan dikait-kaitkanlah beberapa perkara besar yang ada, dan terutama sekali tentu perkara Joko Chandra yang minggu-minggu ini masih heboh setelah Joko Chandra ditangkap di Malaysia dan dikembalikan ke Jakarta, dan salah satu jaksa oknum jasa yang terlibat ditahan di Kejaksaan Agung. Dan kebetulan pula kamar jaksa yang ditahan itu, Jaksa Pinangki, itu ada di gedung yang terbakar itu, lantai 3. Sehingga nyambunglah spekulasi tadi. Walaupun Menko Polhukam sudah mengingatkan bahwa tidak ada berkas yang terbakar dan bahkan tidak ada barang bukti, tapi prasangka tetap berjalan sampai hari ini. Karena itu saya kepingin mendengar kembali dari Menko Polhukam, Pak Profesor Mahfud MD. Selamat malam Pak Menko. Selamat malam Bang Tani. Pak Menko, saya sudah mendengar Pak Menko menenangkan publik bahwa dari gedung yang terbakar itu tidak ada berkas yang terbakar. Bahkan tidak ada barang bukti juga, karena bagian perkara bukan di gedung itu tapi di gedung yang lain, baik pidana khusus ataupun pidana umum. Tapi toh spekulasi itu tetap menjalar dan berkembang dan dihubungkan dengan perkara Joko Chandra karena ada Jaksa Pinangki yang terlibat, sehingga seolah-olah itu tuduhannya dibakar. Bagaimana Pak Menko menanggapi ini? Baik, nanti yang lebih detail itu akan disampaikan oleh Bapak Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, Pak Hari Setiono. Tapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang secara umum menjawab masalah-masalah yang disampaikan oleh Bang Karni tadi. Pertama begini, pemerintah punya 3 catatan prinsip, catatan dasar untuk menyikapi persoalan itu. Pertama, berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, yang disebut perkara Joko Chandra, perkara Jiwasraya, dan lain-lain, itu aman. Perkara akan terus berjalan sesuai dengan timeline maupun sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi berkas-berkasnya aman karena ada di ruangan lain. Itu satu. Yang kedua, saya mengatakan kita harus menunggu penyelidikan atau penyidikan yang sekarang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung itu sudah membentuk posko bersama antara Jampidum dan Basret. Ternyata bukan pengacaranya dari Pinangki, tapi Anissa Komisi Hukum.
melakukan penyelidikan Bidang kisah. tentang kasus ini. Lalu yang ketiga, renovasi gedung yang tadi kabarnya tidak diasuransikan, itu nanti akan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya. 3 hal pokok itu sikap pemerintah. Lalu saya ingin menjawab atau mengurai lebih lanjut isu-isu tadi yang ditanyakan. Saya memang bilang kita jangan terlalu banyak berspekulasi. Tapi saya memastikan ya bahwa kita harus menunggu polisi. Kenapa? Karena kan banyak sekali spekulasi. Ada yang bilang itu memang sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak. Itu spekulasi sekali kan itu. Tetapi saya tidak melarang bahwa kita harus menunggu polisi. Jadi saya tidak mau halangi polisi, malah saya sudah telepon Kapolri dan ke Jaksa Agung juga, saya nelpon supaya itu dilakukan secara profesional. Karena seperti saya bilang, pemerintah tidak mungkin berbohong. Dalam situasi sekarang, pemerintah berbohong itu akan dibongkar oleh orang lain dalam waktu cepat. Kan ada IPW, ada Boyamin, ada siapa lagi yang main-main yang selalu bisa membongkar kalau polisi atau kejaksaan main-main. Saya bilang, pemerintah tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin. Dalam konteks itu, saya katakan pemerintah tidak mungkin berbohong, itu tidak bisa kalau berbohong. Saya bilang kepada Kapolri tadi malam, harus betul-betul prinsip promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya yang menjadi slogan Polri itu, supaya dilaksanakan dengan baik dalam kasus ini. Harus terbuka, harus transparan. Tidak ada yang melarang atau mendahului polisi untuk tidak bertindak. Dan polisi, Kapolri tadi malam bilang polisi akan tegak lurus, ya Pak, sesuai dengan konstitusi. Dan Anda semua, masyarakat, diawasi saja. Kalau nggak benar, dibongkar aja. Selama ini kalau mau main-main, juga dibongkar semua kok. Sekarang sudah terbuka semua. Gitu. Nah, yang kedua, saya akan bicara tentang eksekusi uang. 456 M. Ada 456 miliar ya. Ada insinuasi bahwa uang itu sudah dijadikan bancaan oleh jaksa dan politisi. Uangnya tidak disetorkan ke kas negara. Bahkan yang mengatakan ini Pak Antasari Azhar. Tanyakan itu ke kejaksaan. Itu memang tidak menuduh, tapi itu insinuatif. Oleh sebab itu saya ingin tegaskan. Satu, saya jelaskan kasusnya dulu. Kenapa ada uang ini?